Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5218-5223. Oke, kata Dev. Bersiaplah sesegera mungkin, aku akan menahan mereka. Sambil memegang pedang penebas naga, Dev mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah beruang iblis hitam, sambil tidak lupa memperhatikan pria berjubah hitam di belakangnya. Dia tahu bahwa dia harus membeli cukup waktu untuk Methu. Melihat Dev berani menyerang, beruang iblis hitam menjadi semakin marah. Ia meraung dan mengayunkan cakarnya yang besar ke arah Dev. Dev menghindar dengan lincah dan terus-menerus mengganggu beruang setan hitam dengan energi pedang untuk menarik perhatiannya. Pria berjubah hitam itu juga menyusul. Ketika melihat beruang iblis hitam, secerca ketakutan melintas di matanya, tetapi ia tetap bergabung dalam pertempuran tanpa ragu dan menyerang Dev. Untuk sesaat, Dev terjebak dalam situasi di mana ia diserang dari kedua sisi. Ia harus menghadapi serangan ganas beruang iblis hitam, dan waspada terhadap serangan diam-diam pria berjubah hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun, ia sama sekali tidak panik. Dengan ilmu pedangnya yang luar biasa dan gerakan tubuhnya yang lincah, ia bermanuver di antara beruang raksasa dan pria berjubah hitam, dan tak pernah membiarkan mereka mendekati Methu. Methu memanfaatkan waktu dan segera menghunus jimatnya. Dia memusatkan perhatiannya dan menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam jimat itu, dengan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Seiring berjalannya waktu, energi spiritual Dev semakin terkuras, dan ia perlahan-lahan tidak mampu mengatasinya. Serangan beruang iblis hitam semakin ganas, dan kerja sama pria berjubah hitam itu semakin diam-diam. Ia sudah memiliki beberapa luka di tubuhnya. Meskipun tidak serius, luka-luka itu juga memengaruhi pergerakannya. Apakah kamu hampir siap? Dev berteriak keras dan nyaris menghindari telapak tangan beruang iblis hitam. Pada saat yang sama, ia menggunakan pedangnya untuk memaksa pria berjubah hitam itu mundur. Hampir siap. Methu menjawab, jimat di tangannya telah terbentuk dan mengeluarkan aroma samar. Akhirnya, Methu menyelesaikan sapuan terakhirnya, jimat di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, dan wangi segar pun menyebar. Selesai. Methu berteriak dan melemparkan jimat itu ke kedalaman hutan. Jimat itu berubah menjadi aliran cahaya hijau di udara dan terbang menuju kedalaman hutan lebat, dengan wangi segar yang terbawa bersamanya. Jimat itu berubah menjadi aliran cahaya hijau di udara dan terbang menuju kedalaman hutan lebat, dengan wangi segar yang terbawa bersamanya. Ketika beruang iblis hitam mencium aroma tersebut, gerakannya terhenti tiba-tiba, dan kemerahan di matanya berangsur-angsur memudar, seolah-olah tertarik oleh aroma tersebut. Ia ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyerang Dev, berbalik dan mengejar ke arah jimat itu terbang. Kerja bagus. Dev menghela napas lega, akhirnya berhasil menyingkirkan masalah besar beruang iblis hitam. Namun dia tidak lengah, karena lelaki berjubah hitam itu masih mengejarnya dengan ketat. Ayo pergi. Dev menangkap Methu dan melarikan diri ke kedalaman hutan lagi. Lelaki berjubah hitam itu menatap punggung beruang iblis hitam yang menjauh, lalu menatap Dev dan Methu yang melarikan diri jauh, dan sekilas keraguan terpancar di matanya. Akhirnya, pria berjubah hitam terdepan memutuskan untuk melanjutkan pengejaran, kejar. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Ketiganya mengejarnya lagi, tetapi kali ini kecepatan mereka jauh lebih lambat, karena mereka jelas sedikit takut dengan arah datangnya beruang iblis hitam. Memanfaatkan kesempatan ini, Dev dan Methu dengan cepat menjauhkan diri dari satu sama lain dan menghilang ke kedalaman hutan lebat. Mereka tidak tahu berapa lama mereka berlari, sampai mereka tidak lagi merasakan aura di belakang mereka, dan kemudian Dev dan Methu berhenti di samping aliran sungai pegunungan yang tersembunyi. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat, dan luka-luka di tubuh mereka terasa menyengat karena air yang dingin. Akhirnya, kita berhasil menyingkirkan mereka. Methu meneguk air sungai pegunungan beberapa teguk. Air dingin itu menyegarkannya. Orang-orang dari istana iblis hitam itu benar-benar menghantui kita. Dev bersandar pada sebuah batu, mengalirkan energi spiritualnya untuk memulihkan ki yang terkuras, dan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, karena mereka berani menyerang kita, itu berarti Yasmin telah menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Situasi kita akan semakin berbahaya mulai sekarang. Kita tidak hanya harus waspada terhadap orang-orang dari Istana Iblis Hitam dan Desa Angin Hitam, tetapi juga terhadap pasukan lain yang terlibat dalam pembantaian tahun itu. Dev, di mana iblis di lautan kesadaranmu? Kenapa orang itu tidak peduli padamu lagi? Methu bertanya dengan sangat ingin tahu. Dev adalah pembawanya. Jika Dev mati, jiwa Raja Iblis Awan Merah akan hancur.
Namun, Dev menghadapi bahaya satu demi satu, tetapi Raja Iblis Awan Merah tidak bergerak sama sekali. Aku juga tidak tahu. Dev mengerutkan kening dan mencoba memanggil Raja Iblis Awan Merah lagi, senior, senior. Namun setelah berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban. Kurasa orang tua itu berpura-pura mati. Kita tidak bisa mengandalkannya, kata Dev. Di mana unicorn apimu? Kau bisa memanggilnya. Matthew tahu bahwa Dev punya rencana cadangan. Unicorn api dan busur Raja Dewa, keduanya adalah senjata pembunuh. Keduanya tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi kalau orang-orang dari Istana Iblis Hitam itu berani melawan, aku akan coba pakai cambuk iblis. Aku tidak tahu apakah cambuk iblis bisa menghadapi para kultivator iblis di surga keempat ini. Kata Dev. Lagi pula, cambuk iblis adalah senjata ajaib yang diperoleh dari dunia surga dan manusia. Dev tidak yakin apakah itu bisa digunakan untuk menghadapi para pembudidaya iblis di alam surgawi. Lagi pula, para pembudidaya iblis di alam surgawi semuanya sangat kuat. Jika cambuk ajaib tidak cukup kuat, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Matthew mengepalkan tangannya, jejak keengganan terpancar di matanya, apakah kita akan terus melarikan diri seperti ini? Tentu saja tidak. Dev membuka matanya, tatapannya tegas, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Perkataan monster tua angin hitam dan pria berjubah hitam telah membuktikan bahwa ada lebih dari satu kekuatan yang terlibat dalam pemusnahan klan. Yang perlu kita lakukan adalah menemukan kekuatan-kekuatan ini, mengumpulkan bukti, lalu mengalahkan mereka satu per satu. Tapi kita bahkan belum tahu target kita selanjutnya sekarang. Matthew mendesah, ada banyak kekuatan di sekitar Gunung Jiupan. Kita tidak bisa menyelidiki mereka satu per satu, kan? Tak perlu. Dev mengeluarkan peta kulit binatang dari tangannya dan membentangkannya di tanah. Monster tua angin hitam menyebutkan bahwa ada dendam antara lembah ular hijau dan istana iblis hitam, dan penguasa lembah ular hijau telah meninggal. Mungkin kita bisa mulai dengan pasukan lembah ular hijau yang tersisa dan mencari tahu kabar dari pasukan lain. Dia menunjuk ke sebuah tanda di sebelah lembah ular hijau pada peta dan berkata, ada sekte ular merah di sini, yang konon berasal dari garis keturunan monster ular yang sama dengan lembah ular hijau dan memiliki hubungan dekat dengan mereka. Master lembah ular hijau terbunuh, dan sekte ular merah tidak bisa hanya berdiam diri. Kita bisa pergi ke sana dan melihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Matthew menatap tanda di peta, sedikit keraguan melintas di matanya, seberapa kuat sekte ular merah. Kondisi kita saat ini. Konon, pemimpin sekte ular merah juga seorang kultivator tingkat 3 di alam manusia abadi, tapi dia seharusnya tidak sehebat penguasa monster tua angin hitam. Dev berkata, kita tidak perlu memaksa masuk. Kita cari informasi dari luar dulu. Kalau situasinya tidak memungkinkan, kita akan segera mundur. Matthew mengangguk. Ia tahu sekarang bukan saatnya untuk ragu. Hanya dengan menemukan petunjuk sesegera mungkin ia bisa membalaskan dendam sukunya. Keduanya beristirahat di tepi sungai pegunungan selama setengah hari. Setelah kekuatan fisik dan mental mereka hampir pulih, mereka berangkat menuju gerbang Cilian sesuai petunjuk di peta. Sekte ular merah terletak di sebuah gunung bernama Gunung Sepan. Gunung ini berkelok-kelok dan berbentuk seperti ular piton raksasa, sehingga dinamakan demikian. Gunung itu ditutupi hutan lebat, dan semua jenis ular berbisa dapat terlihat di mana-mana, memancarkan atmosfer yang berbahaya. Dev dan Matthew dengan hati-hati menyelinap ke Gunung Sepan dan menghindari beberapa gelombang patroli sekte ular merah di sepanjang jalan. Anggota tim patroli ini semuanya monster ular dengan berbagai bentuk. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan setara tingkat pertama alam manusia abadi dan sangat waspada. Pertahanan sekte ular merah bahkan lebih ketat daripada pertahanan desa angin hitam. Matthew merendahkan suaranya dan berkata kepada Dev, sepertinya berita pembunuhan Master Lembah Ular Hijau telah menyebar ke sini, dan mereka telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Ini sempurna. Artinya mereka memperhatikan dengan saksama tindakan desa angin hitam. Akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Dev berkata, ayo kita cari monster ular yang sendirian dan tangkap untuk diinterogasi. Kedua orang itu bersembunyi di hutan lebat, menunggu dengan sabar kesempatan mereka. Tak lama kemudian, sesosok monster ular betina bergaun hijau datang sendirian. Ia memegang keranjang di tangannya dan tampak sedang memetik herbal. Kekuatan monster ular betina itu berada pada level pertama alam manusia abadi, dan dia tidak terlalu waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Itu dia. Dev mengedipkan mata pada Matthew, dan keduanya menyerang pada saat yang sama. Dev melintas dan muncul di belakang monster ular betina, lalu menepuk bagian belakang lehernya dengan gagang belati. Monster ular betina terkejut, mengerang, dan pingsan.
Matthew segera melangkah maju dan menyeret monster ular betina itu ke sudut tersembunyi jauh di dalam hutan. Bangun, kata Matthew sambil menepuk pipi monster ular betina itu. Monster ular betina itu perlahan membuka matanya dan melihat Dave dan Matthew. Secerca ketakutan melintas di matanya. Tepat saat ia hendak meminta bantuan, Matthew menutup mulutnya. Jangan bersuara, atau aku akan memperkosa dan membunuhmu. Matthew berkata dengan tegas sambil membuka ikat pinggangnya dan berpura-pura melepas celananya untuk mengancamnya. Monster ular betina memandang Matthew yang mencoba melepaskan celananya dan mengangguk berulang kali karena takut. Dave memutar bola matanya ke arah Matthew. Ia pikir pria ini bisa sedikit berubah, tetapi ia masih menggunakan trik yang sama untuk mengancam seorang wanita. Matthew melepaskan tangannya, tetapi masih menatap monster ular itu dengan waspada. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan menggunakan hartaku untuk menusukmu dan membuatmu menjerit. Kau, siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya monster ular betina dengan suara gemetar. Tidak masalah siapa kami, kata Dave, aku bertanya padamu, apakah Master Lembah Ular Hijau dibunuh oleh orang-orang dari Desa Angin Hitam? Monster ular betina itu ragu sejenak, lalu mengangguk, ya. Ya, sang Master Lembah. Dia meninggal dengan tragis. Apa rencana Sekte Ular Merah? Tanya Dave. Pemimpin telah mengumpulkan semua master di sekte dan bersiap untuk membalas dendam pada Desa Angin Hitam. Monster ular betina berkata, kami, Sekte Ular Merah dan Lembah Ular Hijau, berasal dari garis keturunan monster ular yang sama. Kami tidak akan pernah tinggal diam ketika pemimpin lembah lainnya terbunuh. Selain Sekte Ular Merah, apakah ada kekuatan lain yang bersedia membantu Anda? Tanya Dave. Inilah yang paling ia khawatirkan. Monster ular betina itu menggelengkan kepalanya, tidak. Pasukan lain entah terkait erat dengan Desa Angin Hitam atau takut mendapat masalah, jadi mereka tidak mau campur tangan. Dave sedikit mengernyit. Ini bukan yang ia harapkan. Mungkinkah satu-satunya kekuatan yang berpartisipasi dalam pembantaian adalah Istana Iblis Hitam dan Desa Angin Hitam? Lalu, apakah kamu tentang keluarga Hu yang dibantai 2800 tahun yang lalu? Matthew tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Monster ular betina tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa itu keluarga Hu. Aku belum lama menjadi anggota Sekte Ular Merah, jadi aku tidak tahu banyak hal lama. Dave dan Matthew saling berpandangan, dan sedikit kekecewaan terpancar di mata mereka. Tampaknya mereka tidak bisa mendapatkan banyak informasi berguna dari monster ular betina ini. Satu pertanyaan terakhir. Dave bertanya, di mana pemimpin Sekte Ular Merah sekarang? Pemimpin sekte sedang mengasingkan diri, bersiap untuk menerobos ke tingkat keempat alam manusia abadi. Dia mungkin akan keluar dalam beberapa hari, kata monster ular betina. Dave mengangguk dan berkata pada Matthew, ayo pergi. Matthew ragu-ragu, kamu membiarkan dia pergi seperti ini. Melihat postur wanita itu, Matthew sudah lama tidak bermain dengan wanita. Semua wanitanya tertinggal di surga ketiga. Setelah mencapai surga keempat, Matthew belum menemukan seorang wanita pun. Kenapa? Apa lagi yang kamu inginkan? Tanya Dave. Bagaimana kalau aku coblos dia 2 kali dulu? Kata Matthew. Lepaskan dia, kata Dave. Membunuhnya hanya akan membuat musuh waspada, yang akan menghambat upaya kita mengumpulkan informasi. Bagaimana jika aku lebih lembut? Matthew menolak menyerah. Lepaskan dia, atau aku akan berhenti peduli padamu. Dave berpura-pura pergi. Matthew mengangguk tak berdaya, memukul pingsan monster ular betina itu, lalu pergi bersama Dave. Setelah keduanya pergi, mereka tidak pergi jauh, tetapi mengintai di luar Sekte Ular Merah, menunggu pemimpin Sekte Ular Merah keluar. Mereka tahu bahwa mungkin hanya dari mulut pemimpin Sekte Ular Merah mereka dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang pembantaian yang terjadi tahun itu. Seiring berjalannya waktu, kewaspadaan Sekte Ular Merah menjadi semakin ketat, dan mereka jelas bersiap untuk membalas dendam. Dave dan Matthew mengintai dengan sabar, mengamati pergerakan Sekte Ular Merah. Pada hari ini, aura kuat tiba-tiba terpancar dari Sekte Ular Merah, mengguncang seluruh Gunung Sepan. Pemimpin Sekte Ular Merah telah keluar dari pengasingannya. Mata Matthew berkilat gembira, kesempatan kita telah tiba. Dave mengangguk, secerca kesungguhan terpancar di matanya, pemimpin Sekte Ular Merah telah mencapai tahap manusia abadi tingkat 4. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus lebih berhati-hati. Mereka berdua menyelinap ke Sekte Ular Merah diam-diam dan menuju ke arah asal aura itu. Tempat pertapaan pemimpin Sekte Ular Merah berada di puncak Gunung Sepan, di mana terdapat sebuah istana besar. Atap istana berwarna merah, berbentuk seperti ular merah api raksasa, memancarkan aura yang aneh.
Istana ini dijaga ketat dan dipenuhi berbagai larangan serta ular berbisa, sehingga tidak mudah untuk mendekatinya. Bagaimana cara kita masuk? Matthew memandang para penjaga dan pembatasan di sekitar istana dengan kerutan di wajahnya. Menerobos masuk dengan paksa jelas bukan pilihan. Kita harus memikirkan caranya. Dave berkata, aku akan mengalihkan perhatian para penjaga sementara kau menyelinap ke istana dan mengumpulkan informasi. Tidak. Matthew berkata cepat, pemimpin Sekte Ular Merah terlalu kuat. Terlalu berbahaya bagimu untuk mengalihkan para penjaga pergi sendirian. Ini adalah satu-satunya cara saat ini. Dave berkata, jangan khawatir, aku punya cara untuk keluar. Ingat, begitu kamu menerima beritanya, segera pergi dan jangan berkelahi. Matthew ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat mata Dave yang penuh tekad, dia akhirnya mengangguk, kamu harus berhati-hati. Matthew ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat mata Dave yang penuh tekad, dia akhirnya mengangguk, kamu juga harus berhati-hati. Dave menepuk bahu Matthew, lalu menarik napas dalam-dalam, mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan bergegas menuju para penjaga di sekitar istana. Ada penyusup. Para penjaga segera melihat Dave, membunyikan alarm, dan mengelilinginya. Dave memegang pedang penebas naga di tangannya dan melangkah maju seolah-olah berada di ruang hampa. Energi pedang emas menyapu dan langsung menjatuhkan beberapa penjaga. Tujuannya jelas, yaitu menarik perhatian semua penjaga dan menciptakan peluang bagi Matthew. Di dalam istana, seorang wanita berjubah merah duduk di singgasana, merasakan kebisingan di luar, dengan seringai di wajahnya, seseorang benar-benar berani menerobos Sekte Ular Merahku, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wanita itu berwajah cantik dan berkulit putih, tetapi tatapannya agak dingin. Ia adalah pemimpin Sekte Qilian, Peri Qilian. Dia perlahan berdiri dan berjalan keluar istana, ingin melihat siapa yang begitu berani. Tepat saat Peri Ular Merah berjalan keluar istana, Matthew mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam istana. Mengetahui bahwa waktunya hampir habis, ia segera mulai mencari di istana, berharap menemukan beberapa catatan mengenai pembantaian yang terjadi tahun itu. Istana itu didekorasi dengan mewah, dengan berbagai harta karun berharga yang ditempatkan di mana-mana, tetapi Matthew tidak berniat memperhatikannya. Matanya menyapu buku-buku dan berkas-berkas kuno di rak buku. Tak lama kemudian, ia menemukan ruangan rahasia di sudut tersembunyi. Pintu ruang rahasia itu terbuat dari batu giok jenis khusus, diukir dengan huruf-huruf rumit, dan memancarkan cahaya redup. Matthew tahu pasti ada rahasia penting yang tersembunyi di dalamnya. Ia mencoba memecahkan rune di pintu ruang rahasia itu sesuai metode yang diwariskan leluhurnya. Namun, tepat ketika dia hendak memecahkannya dengan sukses, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di belakangnya, apa yang kau lakukan? Matthew terkejut dan tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Peri Ular Merah telah muncul di belakangnya pada suatu saat, menatapnya dengan sepasang mata dingin. Kamu? Kenapa kamu kembali? Matthew begitu takut hingga dia melangkah mundur berulang kali, sambil memegang erat token pemimpin klan di tangannya. Kau pikir kau bisa memancingku? Peri Ular Merah mencibir, seorang kultivator biasa dari alam manusia abadi berani memamerkan keahlian di hadapanku. Pandangannya tertuju pada token pemimpin klan di tangan Matthew, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya, token itu. Apakah kamu dari klan Hu? Hati Matthew mencelos. Ia tak menyangka Peri Ular Merah ternyata tahu token ketua klan. Sepertinya ia juga terlibat dalam pembantaian tahun itu. Lalu kenapa? Matthew berpura-pura tenang dan berkata, saya di sini hari ini untuk membalaskan dendam keluarga Hu saya. Balas dendam? Hanya kamu? Peri Ular Merah mencibir, aku juga terlibat dalam kehancuran keluarga Hu-mu. Bagaimana kau ingin balas dendam? Mendengar hal itu, Matthew menjadi murka dan menyerbu ke arah Peri Ular Merah, aku akan membunuhmu. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Peri Ular Merah. Begitu ia menerjang Peri Ular Merah, ia terhempas oleh kekuatan dahsyat, menyemburkan darah dari mulutnya, dan jatuh ke lantai. Kini Peri Ular Merah telah menembus dari level ketiga alam manusia abadi mencapai level keempat alam manusia abadi. Matthew bukanlah tandingannya. Peri Ular Merah berjalan menuju Matthew selangkah demi selangkah, dengan tatapan mata yang kejam, karena kau datang kepadaku atas kemauanmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tak berperasaan. Pada saat kritis ini, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di luar istana, diikuti oleh suara yang familiar, Tuan Hu, pergi. Matthew tahu bahwa Dave lah yang datang untuk menyelamatkannya, jadi dia memaksakan diri untuk berdiri dan melarikan diri keluar istana. Peri Ular Merah menatap punggung Matthew yang menjauh, kilatan amarah melintas di matanya. Ia ingin mengejarnya, tetapi terjerat ledakan dan teriakan di luar, sehingga tak bisa melarikan diri.
Matthew melarikan diri dari istana dan melihat Dev dikepung oleh sekelompok master dari Sekte Ular Merah. Ia memiliki beberapa luka di tubuhnya dan jelas bahwa pertempuran itu sangat sulit. Dev. Matthew berteriak dan ingin maju untuk membantu. Matthew berteriak dan ingin maju untuk membantu. Jangan kemari. Pergi. Dev berteriak pada Matthew, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, memaksa mundur musuh-musuh di sekitarnya. Aku akan segera sampai. Matthew tahu bahwa ia tidak akan bisa membantu jika tetap tinggal, dan malah akan menjadi beban bagi Dev. Ia menggertakkan giginya, berbalik, dan melarikan diri dari Gunung Sepan. Peri ular merah berhasil melepaskan diri dari jeratan di luar. Melihat Matthew melarikan diri, secerca amarah terpancar di matanya. Ia berteriak kepada para petinggi Sekte Ular Merah, hentikan dia. Jangan biarkan dia kabur. Para master Sekte Ular Merah segera mengejar Matthew. Dev memandang punggung Matthew yang melarikan diri dan menghela napas lega, mengetahui bahwa ia telah mencapai tujuannya. Dia tidak ingin bertarung lagi, berbalik dan melarikan diri ke arah lain, membawa pergi beberapa master Sekte Ular Merah. Perburuan baru kembali digelar di Gunung Sepan. Matthew berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri di hutan lebat, dan para master Sekte Ular Merah mengejarnya dari dekat. Monster ular ini sangat cepat, bergerak bebas melewati hutan dan semakin dekat. Hanya ada sedikit kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Organ-organ dalamnya yang baru saja dilukai peri ular merah terasa sangat sakit, dan setiap tarikan napasnya dipenuhi bau darah. Namun, ia tak berani berhenti, karena ia tahu jika ia sampai tersangkut, akibatnya akan sangat mengerikan. Ledakan. Matthew tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Token pemimpin klan di tangannya terlempar dan mendarat di rerumputan tak jauh dari situ. Melihat hal itu, para master Sekte Ular Merah di belakangnya tersenyum gembira dan segera mengepung Matthew. Lari! Lari saja! Monster ular yang memimpin mencibir dan mengarahkan pedang panjang di tangannya ke leher Matthew. Aku tidak menyangka sisa-sisa keluarga Hu masih hidup. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Matthew berjuang untuk berdiri, tetapi monster ular menginjak dadanya dan dia tidak bisa bergerak. Ia menatap monster-monster ular ganas di sekitarnya, dan secerca keputusasaan melintas di matanya. Apakah ia akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba terjadi pergerakan di semak-semak, dan token pemimpin klan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menyelimuti monster ular di sekitarnya. Ketika monster ular bersentuhan dengan cahaya putih, mereka menjerit dan asap hitam mengepul dari tubuh mereka, jelas-jelas kesakitan. Monster ular yang menginjak dada Matthew pun tak terkecuali, ia menjerit dan mundur beberapa langkah. Matthew memanfaatkan kesempatan untuk berjuang berdiri, mengambil token pemimpin klan, dan melihatnya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa token pemimpin klan memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat menahan monster ular. Apa-apaan ini? Monster ular yang memimpin menatap token milik pemimpin klan, secerca ketakutan terpancar di matanya. Ayo maju bersama, aku yakin kita bisa mengalahkannya. Para monster ular menahan rasa sakit yang dibawa oleh cahaya putih dan mengepung Matthew lagi. Matthew menggenggam erat token pemimpin klan dan menyuntikkan sisa kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalamnya. Cahaya putih semakin terang dan membentuk penghalang kokoh yang menghalau monster ular. Namun kekuatan spiritualnya terlalu sedikit, kecerahan cahaya putih perlahan melemah, dan retakan mulai muncul pada penghalang. Hahaha. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat hal itu, monster-monster ular makin bersemangat dan serangannya makin ganas. Tepat saat penghalang itu hendak runtuh, energi pedang emas datang bagaikan peri dari langit, seketika menghempaskan beberapa monster ular. Dev! Teriak Matthew karena terkejut. Dev muncul di depannya, memegang pedang penebas naga, dan berdiri di depannya. Saya terlambat. Kenapa kamu kembali? Tanya Matthew heran. Ia mengira Dev telah melarikan diri. Ku bilang, kita datang bersama, dan kita akan kembali bersama. Dev tersenyum tipis, serahkan saja anak buah ini padaku, kamu sembuh dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah monster ular dengan pedang penebas naga di tangannya. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah monster ular dengan pedang penebas naga di tangannya. Energi pedang emas jatuh bagai badai dahsyat. Monster-monster ular itu sama sekali tak tertandingi dan roboh sambil menjerit. Monster ular terdepan menjadi sangat ketakutan saat melihat hal itu hingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Bagaimana mungkin Dev memberinya kesempatan? Ia melesat dan langsung menyusulnya, lalu mengayunkan pedang penebas naga dan membunuhnya. Setelah berurusan dengan semua monster ular, Dev menghampiri Matthew dan memberinya pil penyembuh. Bagaimana? Kamu masih bisa berjalan. Matthew menelan pil itu dan mengangguk, ya.
Kita harus meninggalkan Gunung Sepan sesegera mungkin, peri ular merah akan segera menyusul kita, kata Dev. Kedua pria itu saling mendukung dan melarikan diri dari Gunung Sepan. Seperti dugaan Dev, peri ular merah segera mengetahui berita tentang terbunuhnya anak buahnya. Ia sangat marah dan secara pribadi memimpin sejumlah besar ahli untuk mengejar mereka. Cari. Sekalipun harus menggali sedalam 3 kaki, kamu harus menemukannya. Suara peri ular merah bergema di Gunung Sepan, penuh amarah. Dev dan Matthew berlari kencang di hutan lebat. Para pengejar di belakang mereka semakin dekat, dan aura peri ular merah mengejar mereka seperti belatung di tulang tarsal. Ini bukan solusi. Cepat atau lambat kita akan terjebak. Matthew terengah-engah dan berkata, kekuatan peri ular merah terlalu kuat. Kita sama sekali bukan tandingannya. Dev mengerutkan kening. Dia tahu Matthew benar, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini. Pada saat ini, sebuah rawa tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Gelembung-gelembung hitam keluar dari rawa, mengeluarkan bau menyengat, dan tampak sangat berbahaya. Ini, rawa tulang busuk. Matthew mengenali rawa itu. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa rawa tulang busuk penuh dengan racun dan jebakan. Begitu kau jatuh ke dalamnya, kau akan terkorosi menjadi tumpukan tulang. Bahkan para biksu di alam manusia abadi pun tak berani mendekatinya dengan mudah. Dev menatap para pengejar yang semakin dekat di belakangnya, dan secercah tekad melintas di matanya, ayo kita ke sini. Bersambung.